Aduh, pada makan apaan sih itu? Kelihatannya enak banget. Mana praktis lagi. Tinggal buka kemasan, terus seret-seret tuang deh. Modalin nasi putih doang. Kayaknya resep pisan ya, Bos. Bos, aneka menu kemasan ini nggak cuma bisa jadi andalan kita di rumah. Tapi, saking enak dan praktisnya, produk ini udah siap dikirim ke Arab Saudi buat konsumsi jamaah haji kita di Tanah Suci tahun ini loh. Mantep nggak tuh? Abis, rasanya lazis sih. Pantes aja, pesohor kayak Tengku Wisnu aja doyan banget. Iya, sampai bawa kemana-mana. Terutama kalau lagi puasa sunnah, Bos. Biar gampang gitu buka puasanya. Saking ngefansnya, Mas Wisnu sampai promoin ke Mas Menteri Sandiaga Uno loh waktu mereka lagi live bareng. Nah, asyiknya lagi, semua daging yang diolah jadi beragam menu tadi tuh datang dari peternakan sendiri, Bos. Kambing dan sapi di sini juga rajin ditimbang, biar para pembeli tahu persis tuh berapa bobot hewan kurban yang mereka beli. Halo Bos, bagaimana kabarnya hari ini? Mau tahu nggak perjalanan kita dari 2002 di bidang peternakan domba dan kambing yang menghasilkan cuan? Wih, ternyata ini dia, peternakan domba dan sapi yang legend banget cenah. Lokasinya di Tegalwaru, Bogor, Jawa Barat. Udah berdiri sejak 2002, berarti udah 21 tahun, Bos. Salah satu pelanggan setianya, ya Mas Tengku Wisnu ini, yang betah banget kayaknya lari-larian di kandang begini. Bareng dua sahabatnya, ia kembangkan bisnis ini sampai sekarang. Jadi saya di sini tidak sendiri. Saya dengan Mas Afnan, Mas Amrul, teman satu kuliah, teman satu tinggal dulu kita di kandang sekian tahun. Gimana sih tiap hari keseharian tinggal di kandang berhadapan dengan ternak, dan ternyata justru di situ semacam kawah candra di muka. Untuk kita tersadar bahwa ya kalau ada tulisan dari salah satu dosen kita itu bagaimana dari kandang memandang dunia ya. Sejauh ini, udah ribuan ekor domba dan sapi yang berhasil dikembangbiakan. Dan sekarang nih, jelang Idul Adha akhir Juni nanti, stok domba ada 700 ekor dan sapinya 150 ekor. Jenisnya pun macam-macam. Ada domba Garut Priangan, domba lokal, sapi simental, sapi PO, sapi Bali, dan masih banyak lagi. Harganya mulai dari 2,5 juta sampai yang termahal bisa nyampe 100 jutaan, Bos. Wih! Yang menginginkan terlihat tinggi dan panjang, pilihlah kambing. Tapi kalau ingin terlihat gagah, pilihlah domba yang bertanduk. Tapi kalau ingin yang dagingnya banyak, pilihlah domba yang tidak bertanduk. Nah, kalau mau lebih praktis lagi, Pak Budi dan tim juga siap nih buat mengolah daging kurban kita dalam bentuk kalengan dan siap santap kayak gini. Pilihan varian masakannya juga beragam, Bos. Ada rendang sapi, rendang domba, kari sapi, kari domba, gulai, tongseng, dan sop. Rasanya jos banget, Bos. Beneran berasa rempahnya. Sampai Raditya Dika aja ketagihan. Lihat tuh, lahap banget kan ngemilnya. Oh iya, labelnya juga bisa custom loh, Bos. Jadi cocok banget nih buat kurban kolektif perusahaan, instansi, atau organisasi. Tinggal angkut, terus bagi-bagi deh. Kurban model begini cocok banget untuk disalurkan ke wilayah yang sulit dijangkau, Bos. Misalnya ke daerah bencana, daerah konflik, atau wilayah yang terpencil. Emang ya, kalau darah pengusaha udah merasuk dalam dada, inovasi dan pengembangan usaha kayak nggak ada hentinya. Bahkan tahun ini, Pak Budi juga akan menyuplai makanan ready to eat untuk para jemaah kita di Tanah Suci. Menunya spesial, karena requestnya nggak mau pakai daging-dagingan. Jadi, dibikinin deh menu mangut lele asap dan nasi gurih. Aduh, kebayang nikmatnya kan menyantap hidangan Nusantara sambil ibadah. Nah, terus lelenya juga budidaya sendiri, Pak Budi. Syarat produknya adalah ready to eat. Nah, kita kan punya ready to eat, makanya kita sampaikan. Ketika kita sampaikan bahwa kalau bisa jangan daging-dagingan deh, gitu ya, yang ikan saja. Bisa nggak? Lah, kami kan juga ada pemberdayaan ikan lele di sekitar warga sini dan kami juga melakukan itu, maka kita bikinlah mangut lele. Mantap, warga sekitar juga kecipratan berkah proyek catering haji ini, Bos. Lihat nih, packagingnya juga keren dan super steril. Makanya, untuk makanan kemasan kaleng bisa tahan sampai 3 tahun. Dan kemasan aluminium foil tahan sekitar 3 bulan. Ini tanpa bahan pengawet loh, Bos.
Kok bisa gitu sih Pak Budi? Karena tidak terkontaminasi udara luar, dan ketika pemanasan itu bakteri dan jamur juga secara tidak langsung mati ketika pemanasan. Oh gitu, steril karena pemanasan bos. Canggih ya. Bahkan nggak perlu kulkas loh buat nyimpennya. Makanan bisa dibawa kemana aja dan bisa dikonsumsi semua usia. Karena bebas bahan kimia berbahaya bos. Nah, biar makin cantik, kemasan vakum dan kalengnya juga didandanin dengan pilihan warna dan foto produk yang ciamik. Ini salah satu trik marketing Jitu juga loh bos. Next, tim promo langsung gercep bergerak menjaring konsumen. Lihat aja tuh timnya Pak Budi emang hobi bikin konten. Ada yang ramean, ada juga yang bareng pesohor dan influencer. Ketika kita sudah punya produk yang bisa lintas jarak dan lintas waktu, dan di-blast dengan sosmed sangat berdampak. Di saat COVID yang lain pada turun dari 100% menjadi 40%, usaha makanan ready to eat ini menjadi 300%. Keren gak tuh? Di saat banyak orang rugi, Pak Budi malah untung 3 kali lipat. Gimana gak cuan tuh bos? Jangan kaget ya, Pak Budi mau spill nih berapa cuan yang masuk per bulan. Setiap kurban misalnya kita menjual sekitar minimnya lah ya, misalnya 150 sapi dengan plus 1000 kambing. Itu kan rata-rata sekitar 6-7 ya. Nah kemudian kalau dibagi 12 bulan ya average kita 500 lah. Kalau dari catering akikah kita, dari penjualan ternak ini ya kira-kira sekitar ya 2-300 lah. Widih, ini baru hitungan minimal loh bos. Kalau di total per bulannya, masuk tuh 800 jutaan. Gimana nggak senyum terus nih Pak Budi main bareng ternak? Tapi namanya juga usaha, jeblok-jebloknya juga pasti ada. Pak Budi bahkan pernah rugi ratusan juta gara-gara ditipu customer. Yang sering dikorbankan adalah kita sebagai peternak. Dikorbankan secara apa? Harga, pembayaran, itulah yang membuat kita itu, maaf, belajar dari pengalaman, tertipu, tidak dibayar, piutang tidak tertagih, barang laku tapi uang nggak ada. Itu yang terjadi. Aduh, untung aja Pak Budi dan tim mentalnya tangguh ya bos. Jadi bisa kuat melanjutkan perjalanan bisnisnya. 21 tahun terus komit jaga kualitas. Terus kerja kompak bareng partner dengan komunikasi dan manajemen yang transparan. Hasilnya beneran menggembirakan. Salut beneran sih ini Pak. Hehehe. Tadi sudah lihat up and down-nya kegiatan kita di Mitra Tani Farm. Dan tentunya bagaimana kiat untuk kita ini bisa sukses? Yang pertama tentunya kita harus yakin. Dan yang kedua kita harus mau dan siap untuk berusaha seoptimal mungkin. Dan yang ketiganya ini yang tidak kalah penting harus dibarengi dengan ilmu. Dan yang gak kalah penting tentunya cuan bos.